Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin tentang folklore ngelangkahin yang ada di Bekasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih folklore itu apa? Folklore adalah suatu tradisi yang diakui oleh sekelompok orang dari generasi ke generasi. Nah, folklore di Bekasi yang bakalan aku jelasin adalah folklore ngelangkahin. Ngelangkahin itu apa sih? Nah, folklore ngelangkahin ini adalah kebiasaan masyarakat adat Bekasi ketika seorang adik menikah mendahului kakaknya. Nah, gimana sih sejarah folklore ini bisa ada di Bekasi? Nah, sejarahnya tuh seperti folklore-folklore yang lain, folklore itu tercipta dari lisan ke lisan, sama seperti tradisi ngelangkahin ini. Tradisi ini tidak tertulis, namun memang dilestarikan oleh masyarakat Bekasi. Nah, meskipun gak ada bukti tertulisnya, namun folklore ngelangkahin ini tetap berkembang terus-menerus dari generasi ke generasi pada masyarakat Bekasi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan dokumentasi, foto, dan rekam suara dari narasumber tokoh yang mengetahui tradisi ngelangkahin ini. Nah, tadi kan ada budaya pernikahan di daerah kita ya. Nah, tadi ada yang namanya ngelangkahin kakak gitu ya, kalau yang ada mau nikah duluan. Itu ada sejarahnya atau enggak, Bang? Itu biasanya kalau tradisi emang nggak ada hukum sih, dari agama juga nggak ada. Cuma itu dari zaman nenek moyang kita, dari temurun temurun memang itu ditradisikan ada apabila adiknya menikah duluan melangkahi kakaknya, baik cewek maupun cowok, itu adanya bahasanya uang pelangkah. Uang pelangkah itu tergantung si pelangkahnya itu mintanya barang atau uang. Karena itu memang sudah menjadi tradisi di wilayah kita, memang seperti itu. Kalau tujuannya tuh buat apa uang langka atau barang langka itu? Tujuannya barang atau bentuk uang untuk diberikan kepada orang yang dilangkahi atau yang dilangkah buat syarat, apa namanya ya, tradisinya memang syaratnya seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal dan apa kata Bapak Haji Sobar yang berkata bahwa sejarahnya memang sudah diturunkan dari nenek moyang. Untuk alasannya, seperti yang sudah disebutkan pula, tradisi ngelangkahin ini ada sebagai syarat bahwa seorang adik yang menikah mendahului kakaknya ini harus memberikan seserahan berupa barang maupun uang langka. Nah, mengenai pelaksanaannya akan saya tampilkan di video berikutnya. Ya, Bang Muhammad, ini Bang Ali. Ini, teman ini. Pastikan dong, coba. Bang Ali, pastikan. Ya, terima kasih ya, Bang ya. Terima kasih dari kelas ya Ridho. Terus juga ini Muin dari Bang Muin. Nah, itu tadi sudah siapkan uang pelangkah ya, uang pelangkah. Iya. Maka dari laki-laki, dari perempuan juga. Nah, di dalam tradisi ngelangkahin ini juga terdapat simbol, filosofi, dan fungsi. Simbol-simbolnya seperti simbol penghormatan, simbol pendorong rezeki bagi kakak. Nah, bagi masyarakat Bekasi, tradisi ngelangkahin seperti memberikan seserahan itu dapat membantu seorang kakak untuk segera mendapatkan jodoh menyusul adiknya yang menikah, menurut kepercayaan masyarakat Bekasi ya teman-teman. Selanjutnya, pemberian uang langka atau seserahan itu sebagai bentuk rasa terima kasih seorang adik kepada kakaknya, karena biasanya seorang kakak memang cukup berjasa kepada adiknya kan. Jadi diberikan seserahan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa hormat. Nah, untuk filosofinya memang tidak jauh-jauh dengan bentuk rasa penghormatan untuk menghormati kakak sebagai orang yang lebih tua dan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Nah, kenapa sih bisa disebut sebagai penghormatan kepada seorang kakak? Nah, biasanya dalam budaya tradisional seorang kakak itu memang wajib, bagusnya
memiliki hak lebih dulu dalam hal apapun, termasuk hal menikah. Hingga bentuk seserahan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang kakak. Nah, selanjutnya untuk menjaga keseimbangan ini, karena dalam kepercayaan adat Bekasi, tradisi melangkahi ini bisa menjadi solusi untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan yang ada di keluarga. Baik, selanjutnya untuk fungsi dari folklore ngelangkahin itu terbagi menjadi beberapa bagian. Fungsi itu kan merupakan tujuan ya dari adanya folklore tersebut. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa fungsi dari folklore ngelangkahin. Yang pertama ada fungsi sosial. Fungsinya itu untuk mengurangi rasa canggung dan rasa ketidaknyamanan seorang kakak dan adik. Yang kedua, sebagai fungsi penghormatan dari adik kepada kakaknya. Yang ketiga, sebagai bentuk permintaan izin atau restu. Lanjut, fungsi psikologisnya. Fungsi yang pertama itu sebagai bentuk untuk mengurangi rasa khawatir atau tekanan sosial bagi kakak yang belum menikah. Juga memberikan rasa lega dan penerimaan dalam keluarga agar tidak ada rasa iri pada saudara. Selanjutnya ada fungsi budaya. Fungsi budaya ini sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai tradisi dan kepercayaan lokal. Lalu untuk menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang individu tetapi juga menyangkut hubungan dan keluarga. Nah, fungsi yang terakhir merupakan fungsi simbolis. Pertama, dalam fungsi simbolis ini, barang atau uang langkah yang digunakan sebagai seserahan melambangkan doa dan restu serta harapan agar kakak segera menyusul menikah. Lalu, untuk menghilangkan kesan bahwa ada sesuatu yang melangkahi keseimbangan keluarga. Nah, untuk bagian sudut pandang ilmu yang mencakup ilmu logika, psikologi, sosial, dan budaya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jika ingin melihat lebih lanjut, bisa memvisit link video tersebut yang akan saya berikan di kolom deskripsi. Nah, lanjut bagian nilai-nilai yang ada dalam tradisi ngelangkahin. Yang pertama ini ada nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, tradisi ngelangkahin ini kan mengandung nilai kebersamaan yang tinggi karena melibatkan keluarga besar di dalamnya. Nah, keluarga yang mendukung adik untuk menikah lebih dulu memberikan kesan bahwa keluarga itu saling kompak dalam mendukung seorang adik untuk menikah. Meskipun seorang kakak itu dilangkahi, menurut kepercayaan adat Bekasi, yang namanya kekompakan dan kepercayaan kebersamaan dalam dukungan keluarga itu lebih penting dari urutan yang seharusnya. Nah, selanjutnya ada nilai tanggung jawab dan pengorbanan. Dalam tradisi ini, seorang adik yang menikah dahulu memiliki tanggung jawab yang lebih untuk lebih berani dalam mengatasi hal ini, dan seorang kakak memiliki pengorbanan bahwa siap untuk dilangkahi adiknya. Selanjutnya, tradisi ngelangkahin ini juga mempunyai nilai keikhlasan dan kebijaksanaan, di mana seorang kakak memiliki perasaan ikhlas untuk dilangkahi adiknya dan kebijaksanaan keluarga bersama dalam memutuskan pernikahan tersebut tetap terlaksana meskipun seorang adik menikah mendahului kakaknya. Nah, selanjutnya yang keempat ada penerimaan dan fleksibilitas dalam budaya. Tradisi ini mengajarkan penerimaan terhadap keberagaman budaya dan norma yang ada dalam masyarakat. Meskipun jarang ditemukan bahwa keluarga-keluarga di daerah tertentu mungkin memiliki pandangan berbeda terkait pernikahan. Namun penerimaan terhadap adat istiadat ini menunjukkan bahwa tradisi bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya ada nilai kejujuran dan keterbukaan. Dalam tradisi ini, nilai kejujuran dan keterbukaan menjadi sangat penting karena di mana keluarga menyepakati adik menikah lebih dulu melalui diskusi terbuka dalam keluarga. Nah, hal ini bisa mengajarkan kita bahwa pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka antara anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah.
Selanjutnya ada nilai toleransi sosial. Dalam artian ini, tradisi ngelangkahin ini bisa memberikan penerimaan berbeda dalam penerapan tradisi. Mungkin di beberapa tempat orang-orang akan menganggapnya sebagai hal yang lazim, namun di Bekasi dan mungkin di daerah lainnya, tradisi ini bisa dianggap biasa jika dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh pertimbangan. Nah, kesimpulannya, tradisi ngelangkahin dalam daerah Bekasi merupakan salah satu bentuk folklore yang dilestarikan secara turun-temurun. Meskipun asal-usul pasti tradisi ini belum diketahui karena minimnya informasi yang ada, tradisi ngelangkahin ini tetap dilanjutkan sebagai simbol penghormatan terhadap adik kepada kakaknya. Nah, kesimpulannya, tradisi ini tetap bisa dilanjutkan apabila selama pengaplikasiannya dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan, serta tetap mengutamakan nilai kebersamaan, pengorbanan, dan keharmonisan keluarga. Nah, mengenai tradisi ini termasuk ke dalam bid'ah atau bukan, masuknya itu bukan ya teman-teman. Karena tradisi ini berkaitan dengan adat istiadat dan budaya, bukan berkaitan dengan ibadah atau ajaran agama. Nah, selama tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip agama dan dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada masalah untuk tetap dilanjutkan. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.